Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Komik One Piece versi tankobon terbaru, yaitu volume 100 akhirnya telah rilis dan diperjualbelikan secara resmi. Dan seperti biasa pada setiap komik One Piece versi tankobon diterbitkan, kita pasti menantikan keseruan yang terjadi pada SBS yang ada di sana. Jadi itulah yang akan kita bahas. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Oh iya, kami di sini tidak akan membahas seluruh pertanyaan dan jawaban yang ada di SBS volume 100 kali ini. Namun kami akan membahas hal-hal yang menurut kami menarik dan penting untuk dibahas. Yang pertama adalah, ada seorang pembaca yang bertanya, "Hello Oda-san, pada One Piece volume 95 halaman 173, apakah seekor babi besar yang disebut dengan Yamasan adalah dulunya Dewa Gunung? Meskipun pada waktu itu Oden terlihat membelahnya menjadi dua, saya sebenarnya bersyukur ia masih hidup. Tapi apakah Dewa no Kuni memiliki teknologi medikal yang sangat maju?" Dan Oda Sensei pun menjawab, "Betul sekali, ia hidup dengan cukup baik. Apakah Anda pernah mendengarnya? Jika lengan atau sesuatu terpotong dengan sangat rapi potongan, maka permukaannya bisa direkatkan. Ya, begitulah caranya." Betul sekali. Jadi Dewa Gunung itu, karena potongan sangat sempurna, Dewa Gami bisa direkatkan lagi. Dan anak dari Dewa Gunung itu disebut dengan Koyama pada waktu itu, atau anak gunung. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Ulti dan Pejuan bersaudara? Pejuan sepertinya memanggilnya dengan istilah yang juga terasa seperti panggilan itu juga bisa dikatakan kepada teman wanita yang lebih tua, bukan hanya kakak perempuan. Jadi aku sangat penasaran dengan keduanya. Lalu Eiichiro Oda pun menjawab, ya, mereka adalah kakak dan adik. Sepertinya ayah mereka juga seorang bajak laut, tetapi ia telah meninggal. Sementara itu Kaido mengenal ayah mereka. Jadi Kaido akhirnya membawa Ulti dan Pejuan bersamanya setelah itu. Ulti sangat pintar. Dia mencuri dua buah iblis yang dimiliki oleh Kaido dan membuat dia serta saudara laki-lakinya menjadi pengguna buah setan Zoan Purba, sehingga mereka bisa bertahan pada bajak laut yang menganut hukum rimba ini, di mana yang kuat berkuasa dan yang lemah dimangsa. Dan bahkan mereka berhasil menjadi Tobiropo. Pertanyaan selanjutnya berkata, sebuah pertanyaan untuk Eiichiro Oda. Pada One Piece volume halaman 33, di ibu kota bunga kita melihat orang ini. Apakah dia Shinobu sebagai laki-laki? Dan Oda Sensei pun menjawab, ya ampun, kau menemukan itu. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal kasar seperti Shinobu? Dia sebenarnya adalah kakak laki-laki Shinobu, dan namanya adalah Shinobu Uke. Dia mencintai adiknya dan tahu bahwa Shinobu akan diburu dan dibunuh karena menjadi pemberontak setelah dia meninggalkan geng Gote. Jadi dia sendiri menjadi pemberontak untuk melindungi adiknya saat bertindak sebagai samurai Kozuki. Pertanyaan selanjutnya adalah, Oda Sensei, tolong beritahu saya seberapa kuat Chipperpol itu. Saya pikir seharusnya seperti ini. Dari mulai yang terkuat adalah CP0, CP9, CP8, CP7, dan seterusnya adalah yang terlemah. Apakah seperti itu? Tolong beritahu aku. Dan Oda Sensei menjawab, seluruh kelompok ini, Chipperpol atau polisi rahasia, sebenarnya adalah kelompok mata-mata. Artinya orang-orang yang bekerja di bawah bayang-bayang pemerintah dunia. Masyarakat umum hanya mengenal CP1 hingga CP8. Semakin besar angkanya, semakin penting tugas yang diberikan. CP9 yang legendaris memiliki hak istimewa untuk melenyapkan orang-orang yang menghalangi pemerintah dunia, dan merupakan kelompok pembunuh yang seharusnya tidak ada. CP0 atau polisi rahasia seri 0 berbeda. Mereka berada langsung di bawah komando Naga Langit, dan karena mereka bertindak di bawah perintah Naga Langit, maka mereka adalah yang terkuat. Pertanyaan selanjutnya adalah, saya selalu bermain di TK menggunakan Togen Shirataki dan Kamusari. Apakah saya akan menjadi lebih kuat? Kemudian Oda Sensei menjawab,
Wah, tenang saja dan kuasai haki raja. Untuk yang tidak tahu, Tougen Shirataki adalah salah satu teknik yang pernah digunakan oleh Oden Kozuki. Salah satunya adalah pada saat membelah babi Dewa Gunung. Sedangkan Kamusari adalah salah satu teknik milik Gold Roger yang digunakan Roger pada saat melawan Kozuki Oden. Jadi dengan hal ini, secara tidak langsung Eiichiro Oda telah mengatakan bahwa kedua teknik serangan itu adalah teknik yang menggunakan haki raja. Pertanyaan selanjutnya, Oda Sensei, saya punya pertanyaan. Apakah senjata yang digunakan oleh Kaido memiliki nama? Selain itu, akan menjadi betapa tampan penggambaran Gejinka dari senjata Kaido itu. Lalu Oda Sensei pun menjawab, inilah pertanyaan yang saya kuasai. Sebentar saya lihat dulu. Senjata itu disebut Hasaikai. Ini mereferensi pada 8 perintah Buddhisme. Senjata ini tidak memiliki peringkat, tetapi jika Kaido telah meninggalkannya, senjata ini juga akan disebut sebagai legenda. Dan mari kita lihat bentuk Gejinka atau perwujudan manusia senjata ini. Ya, seperti inilah perwujudannya. Perwujudan ini memang selalu mind-blowing. Pertanyaan selanjutnya meminta Eiichiro Oda untuk menggambarkan perwujudan Robin ketika berusia 40 tahun dan 60 tahun. Dan Oda Sensei pun menggambarkan Robin dengan dua kondisi. Yang pertama adalah Robin dengan takdir yang bagus. Pada usia 40 tahun ia berkata, sangat indah ia menjadi muda. Dan pada usia 60 tahun ia berkata, bisakah kau temani aku untuk melakukan investigasi? Dan Robin kondisi lainnya adalah ketika takdirnya tidaklah baik. Pada usia 40 tahun Robin berkata, tubuhku sudah aku buang semuanya. Dan pada usia 60 tahun Robin berkata, anak kecil itu kira-kira bisa diuangkan menjadi berapa ya? Lalu pertanyaan selanjutnya berkata, bukankah kemampuan Black Maria mirip dengan buah setan Smile? Ya, kami sendiri dari awal sangat penasaran dengan pertanyaan ini. Lalu Eiichiro Oda menjawab, aku tahu maksudmu. Saya tahu bahwa bentuk hybrid seharusnya tidak memiliki dua wajah dan lengannya harus seperti laba-laba. Namun tidak ada aturan yang jelas untuk transformasi Zoan. Lihat Chopper, sama seperti dia memanipulasi transformasinya. Itu mungkin untuk orang lain juga. Black Maria juga merasa menjadi wanita laba-laba yang utuh sama sekali tidak cantik. Jadi dia pasti menggunakan beberapa obat untuk mengubah bentuk hybridnya. Namun di sini Eiichiro Oda menggambarkan mode hybrid alami atau tanpa obat-obatan dari Black Maria. Dan bentuknya adalah seperti ini. Dan percakapan terakhir adalah ada salah satu fans Jinbei yang membuat simbol untuk Jinbei. Dan hal itu dijadikan simbol resmi oleh Eiichiro Oda. Ya, jadi itulah beberapa pertanyaan dan jawaban dari Eiichiro Oda yang tertulis pada SBS Comic One Piece Volume 100. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Silakan tulis pendapat dan koreksi nakama semua pada kolom komentar di bawah. Dan teruntuk nakama yang suka main Mobile Legends, di sini kami ingin memperkenalkan channel rekan kami yang suka bermain Mobile Legends, khususnya menggunakan hero Zas. Jika nakama juga pengguna hero ini atau ingin melihat gameplay lainnya, silakan mampir ke channel ini. Jadi itu saja video untuk hari ini. Kami Diskusope dan terima kasih banyak.